my gosh. Bahwa pemerintah Amerika Serikat telah lama menyimpan sebuah pesawat yang bukan buatan manusia. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena ada 4 video per minggunya di channel ini. Kemarin-kemarin ini mungkin kalian sempat lihat di media sosial ramai-ramai tentang UFO, especially potongan dari Kongres Amerika Serikat ini. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. I guess human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Yes, ini adalah sidang pertama yang digelar di Amerika Serikat yang membahas UFO dan alien. Apa aja yang dibahas dan apa yang membuat orang-orang selama ini percaya dengan keberadaan makhluk ekstraterestrial alias alien? Malam ini kita akan bersama-sama membahas dan melihat-lihat buktinya di Neror. So without any further ado, stop senyum-senyum, shit's about to go down. Kongres Amerika Serikat untuk pertama kalinya di sejarah menggelar sidang yang membahas tentang UFO dan alien. Sidang ini ditunjukkan untuk menuntut militer dan badan intelijen untuk mengungkap informasi soal keberadaan benda terbang tak dikenal atau kalau dalam bahasa Inggris Unidentified Flying Object yang kita juga kenal sebagai UFO. Saat sidang itu berjalan, ada satu hal yang menarik perhatian masyarakat saat seorang mantan perwira intelijen Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat sudah lama merahasiakan informasi tentang UFO. Gak cuman hanya dari masyarakat luas, tapi juga dari Kongres Amerika Serikat. Kita akan bahas lebih lengkapnya. Tapi mari kita bahas dasarnya. Apa itu UFO? UFO itu merupakan singkatan dari Unidentified Flying Object atau objek terbang yang tidak dikenal. Namun saat ini pihak militer Amerika Serikat dan NASA itu memilih untuk menyebut UFO dengan nama Unidentified Aerial Phenomena, UAP. Well, going back to history sedikit, kita menelusur jalan sejarah. Pertama kalinya UFO terlihat oleh manusia itu direkam sama sejarah pada 24 Juni tahun 1947. Tepatnya dilihat oleh seorang pengusaha Amerika Serikat, Kenneth Arnold. Basically, Kenneth di hari itu mengaku melihat ada 9 benda berbentuk seperti piring terbang yang melayang dekat Gunung Rainier, Washington. Saat Kenneth sendiri itu ingin menerbangkan pesawat dia. Kenneth mendeskripsikan bahwa ke-9 dari benda tersebut bentuknya tuh kayak bulan sabit dan terbang di langit membentuk formasi V dengan kecepatan yang sangat tinggi, sekitar 1.200 miles per hour atau sekitar 1.900 km per jam. Nah, pada saat itu nggak semua orang guys percaya sama Kenneth. Banyak juga orang yang skeptis. Tapi backgroundnya Kenneth sebagai kayak pengusaha yang hebat, juga seorang wakil petugas keamanan daerah, banyak juga nih yang mulai kayak masa sih Kenneth bohong? Kayaknya bener deh. Dan dari situlah orang-orang yang percaya menamai hal-hal yang dilihat sama Kenneth itu sebagai The Flying Saucer atau piring terbang yang seiring waktu berubah menjadi UFO. Yang menarik adalah setelah kasusnya Kenneth itu, dia bukan satu-satunya guys. Mulai banyak orang yang kayak, enggak, waktu itu saya juga sempat ngelihat hal yang mirip sama yang dilihat Kenneth. Dan laporan-laporan lain dari orang-orang yang melihat Unidentified Flying Object, Flying Saucer atau piring terbang itu muncul terus seiring waktu berjalan. Nah, sebenarnya sampai hari ini pun keberadaan dari alien dan UFO itu masih menjadi misteri. Tapi yang kemarin rame banget di media sosial adalah ketika sidang yang di Amerika Serikat itu terjadi atau berjalan. Di 26 Juli tahun 2023, Kongres Amerika Serikat menggelar sidang yang menuntut militer dan badan intelijen Amerika Serikat untuk mengungkap informasi tentang keberadaan UFO. Nah, di dalam sidang ini guys, beberapa saksi didatangkan.
Salah satunya adalah seorang pensiunan pilot pesawat tempur Angkatan Laut, David Fravor, yang bersaksi bahwa pada 14 November tahun 2004, dia tuh melihat sebuah benda asing yang terlihat seperti tic-tac terbang di langit lepas pantai California Selatan. Saat itu, David itu lagi sama Lieutenant Commander Alex Dietrich, dan mereka sedang berlatih dengan Nimitz Carrier Strike Group. Di tengah-tengah pelatihannya, tiba-tiba aja radar canggih dari kapal induk pelatihan yang mereka gunakan, USS Princeton, mendeteksi ada sebuah benda kecil berwarna putih yang bergerak di langit. David sama Alex akhirnya memutuskan untuk mendekati nih benda aneh itu. Dan saat posisi mereka udah cukup dekat, mereka melihat bahwa yang terbang itu tidak memiliki sayap maupun knalpot. Jadi semacam pesawat, tapi nggak ada knalpotnya, nggak ada sayapnya, melayang di langit California. Nah, karena penasaran banget, mereka juga mencoba untuk memotong jalan dari benda tersebut. Jadi kayak dihalangin gitu. Tapi ternyata benda itu malah melaju dengan sangat kencang, sekitar 96,5 km dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, selain David Fravor, ada seorang mantan pilot angkatan laut lainnya, Ryan Graves, yang ngaku bahwa dia juga sempat ngelihat UFO waktu dia di dalam misi pelatihan. Nah, kesaksian dari mantan-mantan pilot ini bukanlah satu-satunya kesaksian, guys. Ada kesaksian juga yang disampaikan oleh seorang mantan mayor angkatan udara, David Grush, yang cukup mengejutkan. David Grush atau Grush ini bertugas selama 14 tahun sebagai petugas intelijen di Angkatan Udara Amerika dan Badan Intelijen Geospasial Nasional. Nah, di tahun 2019 sampai 2021, David juga menjabat sebagai perwakilan kantor pengintaian untuk Satuan Tugas UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Di sini aja udah kayak, hah? Bahkan negara Amerika Serikat itu punya divisi sendiri untuk mengintai UFO atau UAP tadi. Di akhir 2021 sampai Juli 2022, David menjadi wakil pimpinan National Geospatial Intelligence Agency untuk menganalisa UAP. Nah, dalam kesaksiannya, David mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah lama menyimpan sebuah pesawat yang bukan buatan manusia. Dan gak cuman itu, David juga bilang, guys, bahwa pemerintah Amerika Serikat juga menahan sang pilot dari pesawat itu. Meskipun David ini menceritakan bahwa dia sendiri belum pernah ngelihat pesawatnya, tapi dia mampu menyatakan pernyataan ini karena dia sudah melakukan wawancara ekstensif dengan pejabat intelijen tingkat tinggi. David juga mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat telah merahasiakan fakta adanya kehidupan di luar bumi, termasuk fakta bahwa alien itu memang ada. Duh, kalau teori-teori konspirasi gini selama ini kan seru aja untuk dibahas ya guys, tapi begitu dikonfirmasi aku jadi kayak mixed feelings. Kalian sendiri Naronis percaya nggak adanya UFO dan makhluk-makhluk ekstraterestrial alias alien? Walaupun kita belum pernah ngeliat nih video jelas gitu diliput sama CNN kayak BBC yang menunjukkan alien gitu, memang ada rekam-rekam di sejarah ketika orang-orang sempat merekam video yang menunjukkan unidentified flying objects atau pesawat-pesawat di langit kita yang dipercaya tidak dibuat oleh manusia. Ini adalah beberapa dari kayak ribuan atau jutaan. Di 20 April 2023 kemarin, media sosial digegerkan sama sebuah video yang merekam sebuah UFO melintasi langit.
Bahkan rekaman yang satu ini dibilang orang-orang sebagai salah satu rekaman UFO yang terjelas atau terbaik sepanjang sejarah. Penampakan ini direkam oleh seorang pilot bernama George Arteaga dan co-pilotnya Daniel saat mereka terbang menuju Madeline. Saat itu dua pilot ini melihat ada sebuah benda aneh yang terbang tapi mengambang guys, jadi nggak gerak, cuman kayak mengambang di langit. Akhirnya mereka memutuskan untuk merekamnya. Pas mereka deketin, tiba-tiba benda itu melesat dengan sangat cepat, seperti semua cerita orang-orang yang ngelihat UFO. Lihat dong videonya. Hah? Wow. Bener kan? Menurut Kapten George guys, benda itu tuh terbang dengan kecepatan 300 km per jam dan suhunya itu mendekati 5 derajat Celcius. Dan George yakin banget bahwa itu tuh bukan balon udara, balon helium. Dan yang lebih aneh lagi, ketika pesawat itu lewat, pesawat yang dikendarai sama George itu tiba-tiba turbulence. Kayaknya apapun yang ada di unidentified flying object itu merusak jaringan yang ada di pesawatnya Kapten George. Yang kedua ini dari 2022, tepatnya dari 6 Januari 2022. Roket Falcon 9 milik SpaceX itu meluncurkan 49 satelit Starlink di Kennedy Space Center, Florida. Nah, peluncuran satelitnya itu disiarkan di YouTube guys, YouTube SpaceX, dan semua orang di dunia ini bisa nonton. Nah, beberapa penonton itu menyadari ada sesuatu yang aneh. Pada menit ke-20, detik 32, terlihat ada objek aneh yang muncul di rekamannya. Coba kalian lihat videonya. Now we're just under 2 minutes away from the entry burn starting up on the first stage. So for those of you who follow, got a nominal trajectory call out on second stage, which is great news. Now you'll notice that there is soot on some of these rockets that we reuse. And here's a quick explanation of why and how that soot forms. Dan yang lebih anehnya, saat benda tersebut terekam, SpaceX itu langsung mematikan siaran kamera yang merekam benda tersebut dan langsung nyiarin rekaman lain dari kamera yang berbeda. Karena aksi ini muncullah spekulasi atau teori konspirasi yang bilang salah satu orang terkaya di dunia yang sangat-sangat berpengaruh, Elon Musk, dan perusahaannya tahu keberadaan dari makhluk ekstraterestrial dan juga UFO, tapi diminta untuk merahasiakannya dari publik. Next, di tahun 2015, lagi-lagi seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat juga berhasil merekam penampakan UFO di angkasa. Nah, video ini sebenarnya beredar luas di tahun 2017, tapi di tahun 2020 akhirnya The Pentagon secara resmi merilis video tersebut ke publik. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at him fly. Dan pihak Angkatan Laut membenarkan keaslian dari video ini. Oh, ini adalah video yang rame banget pas pandemi kan? Yang dirilis secara resmi bilang kayak, iya, ini ada satu video yang kita nggak tahu sebenarnya itu dalamnya apa dari pemerintah. Selain bukti-bukti dari Amerika Serikat tadi guys, sebenarnya penampakan UFO itu ada di seluruh dunia. Ada beberapa video bahkan yang cukup convincing. Salah satunya direkam sama salah satu personel dari Java Jive, Mas Fatur, yang membagikan sebuah video di akun Instagramnya @fatursinger. Jadi video ini diambil pada pukul 18:23 di daerah Dago. Dan penampakan objek misterius ini bahkan langsung mendapatkan kayak perhatian dari Beta UFO. Tim Beta UFO Indonesia tuh langsung mendatangi kediamannya Mas Fatur untuk melakukan interview. Dan di dalam interview itu dia cerita juga kayak dia yakin banget itu bukan bintang, bukan planet, dan yakin sekali itu bukan drone.
Tuh, naik lagi banget ke atas tuh. Iya. UFO tuh. Tuh nggak mungkin nih pesawat. Makanya. Tapi cepat banget larinya. Nah, kenapa videonya Mas Fatur ini aku bilang cukup convincing? Karena salah satu social media personality Indonesia yang sedang tinggal di Jepang, yang akunnya memiliki handle @Juniwise, ketika kemarin kongres tentang UFO itu lagi rame-rame, dia juga mengatakan kayak, aku sih udah percaya dari lama karena aku sempat melihat dengan mata kepalaku sendiri dalam 2 kesempatan yang berbeda unidentified flying object. Coba kalian lihat videonya. Jalannya pelan ya? Bukankah cukup mirip objek yang dilihat sama dia di Jepang sama yang dilihat sama Mas Fatur di Bandung? Kalau menurut kalian bagaimana guys? Apakah kalian percaya dengan adanya aliens, makhluk ekstraterestrial atau UFO? Dan komen di bawah, as always, apalagi yang seru untuk kita bahas bersama. Teori-teori konspirasi tergila yang dirahasiakan, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! Atau UAP. UAP dong. Nah, tentunya pada saat itu nggak semua orang dong guys yang percaya sama Kenneth. Bahkan, Kenneth siapa? Benar kan? Salah satunya adalah seorang pensiunan pilot pesawat tempur Arakata di laut. Soalnya